Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa ya dalam renungan bersama keluarga malam ini. Saudara-saudara, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu hadir. Wah saudara, murid-murid ini kaget dan takut karena mereka mengira hantu. Mengapa demikian? Karena tidak ada orang yang sudah meninggal itu bisa tampil lagi. Nah, mereka mengenali wajahnya, tetapi mereka masih tidak percaya. Kok bisa tembus tembok ya, tanpa membuka pintu dan Tuhan Yesus hadir. Wah, lalu Tuhan Yesus mengatakan, ini aku, kamu jangan takut. Kenapa kamu kira aku hantu? Lihat ini, ada tubuhnya, ada dagingnya, ada tulangnya. Dan lalu dia berkata, aku lapar. Dikasih, mereka suguhkan ikan goreng, Tuhan Yesus makan, saudara. Wah, mereka baru, wah benar ini ya, kok ada tubuhnya gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan demikian. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi saudara, sudah lama mereka membaca kitab Perjanjian Lama itu, tapi mereka nggak mengerti. Waktu Tuhan Yesus menjelaskan sekali lagi baru mereka mengerti. Nah saudara-saudara, ini pelajaran buat saudara dan saya. Kadang-kadang kita itu sudah membaca kitab suci. Kita sudah membaca Alkitab itu mungkin berkali-kali. Ada orang yang masih tidak ingat dan tidak mengerti. Itu sebabnya kita perlu berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yang memberi penerangan. Ya saudara, sekarang Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus pada kita. Itu sebabnya berdoa, minta Tuhan, pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Mohon Roh Kudus menyertai kita, membuka hati kita, pikiran kita, supaya pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti. Ya, saudara-saudara, jangan sampai kita sepintas saja membaca rugi. Ya, karena firman Tuhan ini penuh dengan ajaran dan juga firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Itu sebabnya kita mesti berpegang pada pedoman yang sudah diberikan kepada kita dari firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan sampai kita hanya membaca saja tetapi tidak mengerti. Mari kita memohon kepada Tuhan. Berdoalah sebelum kita membaca firman-Nya. Berdoalah supaya kita diberi pengertian dan saudara bisa membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini hidup saudara. Ya, kita mesti membacanya supaya hidup kita benar kepada Tuhan dan semakin akrab, semakin intim hidup kita dengan Tuhan. Kita sudah tahu bahwa Yesus hidup dan Yesus ada di antara saudara dan saya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus lebih mengenal Dia melalui firman-Nya. Dan kita mau menghidupinya. Jangan sampai kita itu hanya tahu, hanya mendengarkan saja. Kita kadang-kadang membaca, tetapi kita tidak tahu apa maksud firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa dan mohon Roh Kudus menyertai saudara, supaya saudara dapat terbuka pikiran saudara, hati saudara, dan saudara dapat mengerti firman Tuhan. Rugi ya kalau nggak mengerti ya. Itu sebabnya pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, benar-benar kita pelajari, kita renungkan. Kita perlu menyisihkan waktu khusus pada waktu yang tenang. Kita membahas pada waktu yang tenang, kita membicarakan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena ada firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Itu sebabnya Tuhan,
Kami mau belajar firman-Mu supaya kami semakin hari hidup kami semakin dekat dengan Engkau dan kami dapat menjalankan pesan-pesan-Mu. Bukalah pikiran dan hati setiap orang yang merenungkan firman-Mu ini agar Engkau memberkati, agar kami semuanya semakin mengerti akan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Semoga saudara semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengerti firman-Nya. Tuhan berkati. Selamat malam. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.